Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hari ini kita merayakan Hari Raya Paskah. Hari Raya Kebangkitan Kristus. Hari di mana kita bersorak, haleluya, sebab Kristus telah bangkit mengalahkan maut. Kubur kosong adalah saksi dari peristiwa iman ini. Dan dalam liturgi Gereja Katolik, Hari Raya Paskah ini adalah puncak dari semua hari raya yang dirayakan sepanjang tahun dalam tahun liturgi gereja. Sebab di dalam perayaan ini, inti iman kekristenan kita dikenangkan, yakni kebangkitan Yesus sebagai kebangkitan orang-orang beriman. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, bacaan Minggu Paskah ini masih seputar peristiwa kebangkitan Yesus. Maria Magdalena adalah pelakon utama yang menyaksikan kebangkitan Yesus. Mengapa bukan para murid yang tanggap dan peduli ke kubur untuk berziarah sebagai tanda sayang dan rindu mereka akan Yesus? Ini suatu pertanyaan yang sungguh menggelitik. Seakan para murid kurang peduli terhadap Yesus. Mereka menyangka bahwa kematian adalah kesimpulan akhir yang menutup segala kisah jaya dan mulia tentang Yesus yang dulu selama hidup bersama mereka di dunia ini. Dan mereka mengira bahwa kisah tentang Yesus telah berakhir kekal dalam kuburan. Para murid begitu takut sampai melupakan apa yang pernah Yesus katakan, bahwa Dia akan menderita dan mati, tetapi pada hari ketiga Ia akan bangkit. Mereka lupa tentang ajaran Yesus itu. Dan ini bisa dimengerti karena ketakutan jauh lebih kuat daripada iman mereka akan Kristus. Namun keberanian dari Maria Magdalena seakan menjadi sebuah daya yang membenturkan kebekuan iman para murid. Apa yang dikisahkan Maria Magdalena pun akhirnya membuat para murid itu ingat perkataan Yesus dahulu. Lalu mereka mulai percaya. Kesaksian Maria Magdalena membuka mata iman mereka akan Yesus yang bangkit itu. Sekali lagi, sebenarnya para murid bukan tidak peduli, tetapi mereka sedang terperangkap dalam rasa takut dan gentar terhadap ancaman orang Yahudi yang masih diliputi oleh suasana kemarahan. Petrus pun mungkin masih terperangkap dalam rasa bersalah dan malu karena 3 kali ia menyangkal Yesus. Sikap para murid itu sangat terbalik dengan sikap Maria Magdalena. Dia begitu berani karena ia sungguh merasa berutang budi terhadap Yesus yang mengasihi dan membebaskan dia dari perangkap moral yang merusakkan citra diri dan martabatnya. Maria Magdalena berpikir ia hanya bisa membalas kebaikan Yesus dengan berani bersiara ke kuburan Yesus.
walaupun dia harus melakukan itu seorang diri, tetapi dia tidak merasa gentar sedikit pun. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita semua ini adalah murid Yesus yang ada di zaman ini. Kita juga bisa belajar bertindak seperti Maria Magdalena yang tidak mengalami rasa takut dalam mewartakan iman tentang Kristus. Memang kita harus menyadari bahwa kita berada dalam satu dunia yang memang tidak mudah untuk menerima kehadiran Kristus. Tetapi kita memiliki keyakinan bahwa melalui pembaptisan kita diberikan kesempatan untuk menjadi saksi Kristus, saksi kebangkitan Kristus dimanapun kita berada. Kelemahan manusiawi kita kadang-kadang membuat kita untuk tidak berani keluar dari diri kita. Maka kalau kita belajar dari Maria Magdalena, kita mau menjadikan diri kita ini rasul-rasul kebangkitan di zaman sekarang yang berani bersaksi tentang kebangkitan Kristus lewat kata dan tindakan nyata kita. Semoga semangat Maria Magdalena menjadi semangat kita dalam kehidupan beriman kita. Bapak, Ibu, saudara dan saudari umat Tuhan yang terkasih, Santo Yohanes Paulus II mengatakan demikian: jangan biarkan dirimu putus asa, karena kita ini adalah orang-orang Paskah dan haleluya adalah lagu kita. Mari kita hidup menjadi manusia Paskah yang juga siap untuk mengalami kebangkitan karena dibangkitkan oleh Kristus sendiri. Semoga kita sungguh dibaharui dengan semangat Paskah, karena Paskah menjadi kekuatan, menjadi puncak dari seluruh hidup beriman kita, bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup di dalam diri Yesus Kristus sendiri. Selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.